Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Asgar Muhammad dengan NIM 2120220111. Saya dari Prodi Manajemen kelas K1 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Bapak Hasan Ananukan SH.MH. Saya akan menjelaskan ringkasan materi bab 8, makna Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. A. Pengertian Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia. Ideologi Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara juga sekaligus ideologi nasional. Makna Pancasila sebagai ideologi nasional bangsa Indonesia adalah bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila itu menjadi cita-cita normatif bagi penyelenggara negara. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara berasal dari pandangan hidup dan budaya bangsa, seperti yang dikatakan oleh George Larain bahwa ideologi as a set of beliefs, yang berarti setiap individu atau kelompok masyarakat memiliki suatu sistem kepercayaan mengenai suatu yang dipandang bernilai dan kekuatan motivasional bagi perilaku individu atau kelompok. B. Klasifikasi Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diklasifikasikan melalui 1. Dilihat dari kandungan muatan suatu ideologi. Setiap ideologi mengandung di dalamnya setiap nilai yang diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Nilai-nilai itu akan merupakan cita-cita yang memberi arah terhadap perjuangan bangsa dan negara. 2. Sistem nilai kepercayaan itu tumbuh dari bentuk oleh interaksinya dengan berbagai pandangan dan aliran yang berlingkup mondial dan menjadi kesepakatan bersama dari suatu bangsa. Yang ketiga, sistem nilai itu teruji melalui perkembangan sejarah secara terus-menerus dan menumbuhkan konsensus dasar yang tercermin dalam kesepakatan para pendiri negara, the founding father. Sistem nilai itu memiliki elemen psikologis yang tumbuh dan dibentuk melalui pengalaman bersama dalam suatu perjalanan sejarah bersama, sehingga memberi kekuatan motivasi untuk tunduk pada cita-cita bersama. Yang kelima, sistem nilai itu telah memperoleh kekuatan konstitusional sebagai dasar negara dan sekaligus menjadi cita-cita luhur bangsa dan negara. C. Dimensi Pancasila sebagai ideologi nasional dibagi menjadi 4. Yang pertama, dimensi realitas. Pada dimensi ini, ideologi merupakan pencerminan realitas yang hidup dalam masyarakat. Yang kedua, dimensi idealitas. Di sini ideologi mengandung cita-cita dalam berbagai bidang kehidupan dan ingin dicapai oleh masyarakat penganutnya. Yang ketiga, dimensi normalitas, artinya ideologi yang mengandung nilai-nilai yang bersifat mengikat masyarakat berupa norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi yang sifatnya positif. Yang keempat, dimensi fleksibilitas. Di sini ideologi yang seyogyanya dapat mengikuti spirit perkembangan zaman sesuai tuntunan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. D. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Suatu ideologi disebut terbuka bila ideologi tersebut dapat menerima bahkan mengembangkan pemikiran-pemikiran baru sejauh tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasarnya. Ideologi seperti ini disebut ideologi yang demokratis, yang berlawanan dengan ideologi tertutup atau tidak demokratis, otoriter, totaliter. Pancasila sebagai ideologi jelas mempunyai nilai demokratis. Hal ini ditunjukkan oleh asas sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung arti bahwa nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersifat tetap atau abadi, namun dalam penjabarannya dapat dikembangkan secara kreatif dan dinamis, sesuai dengan kebutuhan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia itu sendiri. Sebagai ideologi terbuka, dalam batasan-batasan tertentu, Pancasila dapat menerima dan menampung pengaruh-pengaruh dari nilai-nilai yang berasal dari luar sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang ada.
Dengan demikian, perwujudan Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah dalam tata kehidupan negara kita, yang dinyatakan bahwa negara kita berdasar atas hukum, bukan kekuasaan belaka. Maksud Pancasila sebagai ideologi terbuka yaitu Pancasila dapat menerima dan mengembangkan ideologi baru dari luar, dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman dan lingkungannya. Setiap negara memiliki ideologi tersendiri. Ada yang memiliki ideologi individualistik yang memandang manusia dari sisi hak asasinya. Ideologi komunistik mendasarkan diri pada premises bahwa semua materi perkembangan mengikuti hukum kontradiksi. D. Peranan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dibagi menjadi 3. Yang pertama, sebagai dasar, artinya merupakan pangkal tolak asas atau fondasi di atas nama semua kegiatan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dibangun, dan dasar tersebut umumnya berasal dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Dimensi realitas. Pancasila sejak awal pembahasannya sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang gabungan tanggal 22 Juni 1945 memang direncanakan untuk dijadikan dasar negara. 2. Sebagai pengarah, artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, merupakan norma-norma atau aturan-aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang. Dimensi normalitas. Yang ketiga, sebagai tujuan artinya semua aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi tersebut. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.